Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Kalian sehat? Sehat-sehatlah, jangan sakit-sakit. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang analisis dasar kompetensi dan kompetensi dasar bahasa Arab kelas 8 semester 1 berdasarkan Permenak nomor 2 tahun 2008 dan analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar berdasarkan Permenak nomor 912 tahun 2013. Sebelumnya, saya akan menyebutkan terlebih dahulu anggota kami kelompok 3. Yang pertama, Ahmad Nasih Maulidi. Yang kedua, Ahmad Salim. Yang ketiga, Ahmad Rijani. Yang keempat, Khairil Anwar. Yang kelima, Muhammad Rizky Maulana. Yang keenam, Mustafa Kamal. Yang ketujuh, Said Muhammad Alwi. Dan yang kedelapan adalah Syekh Sarwani Abdan. Pada kali ini saya akan menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar Permenak nomor 2 tahun 2008 kelas 8 semester 1. Pada standar kompetensi ini kami menemukan yaitu yang pertama menyimak berarti memahami informasi lisan melalui kegiatan mendengarkan dalam bentuk paparan ataupun dialog. Nah, pada kompetensi dasar Permenak di sini menyatakan tentang mengidentifikasi bunyi, huruf hijaiyah dan ujaran kata, frasa atau kalimat yang sederhana. Yang kedua yaitu menemukan informasi dari wacana lisan tersebut. Yang ketiga ada merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau dialog. Pada kolom standar kompetensi yang kedua yaitu berbicara. Berbicara merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalaman secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana. Nah, di sini pada kompetensi dasarnya juga melakukan dialog sederhana dengan tema-tema tertentu. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi secara lisan baik dalam kalimat ataupun kata. Menyampaikan informasi secara lisan dalam bentuk kalimat sederhana. Yang ketiga pada standar kompetensi dasar kompetensi ini adalah membaca. Membaca juga merupakan kegiatan memahami wacana yang tertulis dalam bentuk paparan ataupun dialog sederhana. Pertama pada kompetensi dasar yaitu melafalkan huruf hijaiyah, kata, frase, kalimat dan wacana yang tertulis dengan baik dan benar. Yang kedua ada mengidentifikasi kata, frasa, kalimat yang wacana yang tertulis dengan sederhana. Yang ketiga yaitu menemukan makna, gagasan pokok atau pikiran utama dari wacana yang tertulis tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pada standar kompetensi yaitu menulis. Menulis merupakan mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan informasi melalui kegiatan menulis. Baik itu tentang jam, kegiatan di sekolah, dan kegiatan di rumah. Nah, pada kompetensi dasar Permenak, kegiatan menulis merupakan menulis kata, frase, ataupun kalimat secara sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar KTSP 2008 fasih berbahasa Arab 2 untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah semester 1. Standar kompetensi 1. Menyimak. Memahami wacana lisan melalui kegiatan mendengarkan berbentuk gagasan atau dialog sederhana tentang as-sa'ah. Kompetensi dasar 1.1 mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran, yaitu kata, frasa atau kalimat dalam suatu konteks wacana lisan tentang as-sa'ah dengan cara mencocokkan dan membedakan secara tepat. Lalu kompetensi dasar 1.2 yaitu menemukan informasi dari berbagai bentuk wacana lisan sederhana tentang as-sa'ah
yang meliputi bilangan bertingkat. Lalu kompetensi dasar 1.3 memberikan tanggapan atau respon pada ide atau gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau dialog sederhana tentang as-sa'ah yang meliputi bilangan bertingkat. Lalu standar kompetensi 2, yaitu berbicara, mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, serta informasi melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang as-sa'ah. Kompetensi dasar 2.1, yaitu menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan kalimat yang tepat melalui kegiatan bercerita tentang as-sa'ah dengan menggunakan media gambar atau alat peraga dan menerapkan kalimat yang meliputi kata bilangan bertingkat. Lalu kompetensi dasar 2.2, melakukan tanya jawab dengan lancar dan tepat tentang as-sa'ah dengan menggunakan alat peraga dan berstruktur kalimat yang meliputi kata bilangan bertingkat. Lalu standar kompetensi, mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman, serta informasi melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang ansyitati fil madrasah. Lalu kompetensi dasar 2.3, menyampaikan informasi secara lisan tentang ansyitati fil madrasah dengan lafal yang tepat dan benar dengan menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah, mubtada ditambah khabar ditambah maf'ul bih. Lalu kompetensi dasar 2.4, melakukan dialog sederhana tentang ansyitati fil madrasah dengan tepat dengan menggunakan kalimat berstruktur jumlah ismiyah, mubtada ditambah khabar ditambah maf'ul bih. Lalu kompetensi dasar 2.5, menjelaskan tentang ansyitati fil madrasah melalui kegiatan bercerita dengan tepat dan benar dengan menerapkan kalimat berstruktur jumlah ismiyah, mubtada ditambah khabar ditambah maf'ul bih. Lalu standar kompetensi, mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman, serta informasi melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab tentang ansyitati fil baiti. Kompetensi dasar 2.6, menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal dan kalimat yang tepat tentang ansyitati fil baiti dengan menggunakan media gambar atau alat peraga dan menerapkan struktur kalimat jumlah fi'liyah. Lalu kompetensi dasar 2.7, berbicara tentang ansyitati fil baiti dengan tepat dan benar menggunakan kalimat berstruktur jumlah fi'liyah. Lalu kompetensi dasar 2.8, yaitu bercerita dengan menggunakan media gambar aktivitas di rumah dengan tepat dan benar menggunakan kalimat yang berstruktur jumlah fi'liyah. Lalu selanjutnya akan disambung oleh pemateri selanjutnya. Adapun standar kompetensi yang ketiga adalah membaca. Apa itu membaca? Membaca, memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau pendapat atau dialog sederhana, baik fiksi ataupun non-fiksi, melalui kegiatan membaca, menganalisis atau mencari dan menentukan pokok pikiran tentang unsur atau fil madrasah. Pada intinya, tentang ini adalah memahami. Setelah dipahami, baik nyata pun tidak, lalu dianalisis, lalu ditentukan pokoknya pikirannya yang berhubungan dengan unsur atau fil madrasah. Adapun standar kompetensi yaitu adalah membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyah, kata, bahasa, kalimat dengan ucapan, tekanan dan intonasi yang bermakna tentang unsur atau fil madrasah dengan menerangkan kalimat yang berstruktur atau dengan kaidah nahwu, yaitu ada mubtada, ada khabar dan maf'ul bih. Adapun selanjutnya mengidentifikasi atau mencari kata, bahasa atau kalimat dalam wacana tertulis tentang unsur atau fil madrasah dan menerangkannya kurang lebih dengan seperti di atas, yaitu adalah menggunakan ada mubtada, ada khabar dan maf'ul bih. Dan selanjutnya juga adalah menemukan informasi dari wacana tertulis sederhana tentang unsur atau fil madrasah. Dan pada kompetensi dan standar kompetensi selanjutnya yaitu adalah memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan
atau dialog sederhana baik fiksi atau non-fiksi melalui kegiatan membaca, menganalisis, dan menentukan pokok pikiran tentang unsyatul fil bait. Adapun standar kompetensinya yaitu adalah membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyah, kata pengasah dan kalimat dengan ucapan, tekanan atau intonasi yang berirama tentang unsyatul fil bait yang berhubungan dengan rumah dengan menggunakan kalimat yang berstruktur jumlah fi'liyah atau dengan menggunakan kata kerja. Selanjutnya juga adalah standar kompetensinya yaitu mengidentifikasi, mencari kata pengasah atau kalimat dalam wacana tertulis dalam suatu gagasan yang tertulis tentang kegiatan di daerah rumah tak rumah dengan menggunakan kalimat yang berstruktur jumlah fi'liyah. Selanjutnya juga yaitu adalah menemukan informasi dan wacana tulis sederhana tadi tentang unsyatul fil bait tentang berhubungan dengan rumah dengan menerangkan kalimat yang berstruktur atau berkaidah jumlah fi'liyah. Adapun materi keempat yaitu adalah tentang menulis. Adapun kompetensi standar kompetensi yaitu adalah mengungkapkan pikiran, gagasan, mengungkapkan pikiran atau pengasaan, pengalaman dan informasi baik fiksi ataupun non fiksi yang berhubungan dengan unsyatul fil madrasah, yang berhubungan dengan sekolah. Adapun standar kompetensinya yaitu tentang menulis adalah yang pertama menulis penganggap sederhana tentang unsyatul fil madrasah dengan struktur kalimat, ada kaidah dengan kaidah jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat ada mubtada dan ada khabar dan ada maf'ul bih. Selanjutnya yang kedua adalah menulis kegiatan siswa di sekolah dengan menggunakan struktur kalimat jumlah ismiyah seperti di atas, yaitu dengan menggunakan kaidah nahwu yang ada mubtada, ada khabar dan ada maf'ul bih. Selanjutnya tentang standar kompetensi yaitu mengungkapkan pikiran, gagasan, pengasaan pengalaman dan informasi baik fiksi dan non fiksi melalui kegiatan meringkas dan menulis tentang unsyatul fil madrasah, unsyatul fil bait, yaitu pada intinya semua gagasan, semua informasi baik secara nyata ataupun tidak ditulis dan diringkas kembali yang berhubungan dengan unsyatul fil bait dan berhubungan dengan rumah. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menulis jadwal kegiatan harian di rumah dengan menggunakan kalimat yang berstruktur jumlah fi'liyah atau dengan menggunakan kata kerja. Adapun selanjutnya menulis penganggap sederhana tentang kegiatan sehari-hari di rumah dengan menggunakan kalimat yang berstruktur jumlah fi'liyah juga atau dengan menggunakan kata kerja. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemakalan. Nah, berdasarkan SKKD di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis dari kami SKKD KTSP 2008 pada buku Fasih Berbahasa Arab 2 untuk kelas 8 semester 1 terdapat perbedaan dengan SKKD Permenak nomor 2 tahun 2008. Nah, jadi ada sedikit perbedaan, walaupun sebenarnya perbedaan ini tidak terlalu signifikan, sedikit ya perbedaannya. Nah, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut. Pertama, pada standar kompetensi Permenak nomor 2 tahun 2008 selalu dimasukkan pembahasan jam atau pukul berapa kegiatan di rumah dan kegiatan di sekolah di setiap bagiannya, baik itu di bagian menyimak, membaca, mendengarkan, semuanya lah. Nah, sedangkan pada standar kompetensi KTSP pada buku Fasih Berbahasa Arab 2 yang kami pegang, bagian menyimak hanya membahas tentang jam atau pukul berapa
dan tidak dimasukkan pembahasan kegiatan di rumah dan kegiatan di sekolah. Nah, lalu sebaliknya, pada bagian membaca dan menulis hanya membahas tentang kegiatan di rumah dan kegiatan di sekolah, tapi tidak dimasukkan pembahasan jam atau pukul berapa. Nah, lalu perbedaan yang selanjutnya adalah pada kompetensi dasar Permenak nomor 2 tahun 2008, kalau yang tadi kan standar kompetensinya, ada yang ini bilang kompetensi dasar. Nah, pada kompetensi dasar Permenak nomor 2 tahun 2008 selalu dimasukkan pembahasan jam atau pukul berapa kegiatan di rumah dan kegiatan di sekolah setiap bagiannya. Sedangkan pada kompetensi dasar KTSP 2008, buku fasih berbahasa Arab 2 yang kami pegang pada bagian menyimak hanya membahas tentang jam, pukul berapa, dan tidak dimasukkan pembahasan kegiatan di rumah dan kegiatan di sekolah. Sebaliknya, pada bagian membaca dan menulis hanya membahas tentang kegiatan di rumah dan kegiatan di sekolah, tapi tidak dimasukkan pembahasan jam atau pukul berapa. Ini mirip-mirip dengan yang di atas tadi. Kalau yang ini versi kompetensi dasarnya, kalau yang di atas tadi versi standar kompetensinya. Akan tetapi, pada kompetensi dasar buku fasih berbahasa Arab yang kami pegang ini ada tambahan dan lebih spesifik dijelaskan tentang kegiatan apa yang akan dilakukan. Seperti pada bagian berbicara, ada kegiatan tanya jawab dan berbicara dengan menggunakan media gambar. Juga pada bagian menulis ada ditambahkan menulis paragraf, menulis kegiatan sekolah, dan menulis jadwal kegiatan harian. Jadi di buku KTSP yang kami pegang ini lebih dijelaskan tentang kegiatan apa yang akan dilakukan. Kalau di Permenak itu cuma misalnya nih dalam hal menulis, di situ cuma dijelaskan menulis kata, frasa atau kalimat bahasa Arab. Sudah dah. Nah, kalau di buku ini lebih spesifik lagi. Menulis kalimat, menulisnya itu tentang jadwal harian, menulis tentang paragraf, menulis tentang kegiatan di sekolah. Ya lebih spesifik lah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar Permenak nomor 912 kurikulum 2013. Kompetensi inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar 1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi antarnasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, berupa toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal, intrinsik untuk pengembangan kemampuan berbahasa. 2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan as-sa'ah, yaumiyatuna fil madrasah, yaumiyatuna fil bait, baik secara lisan maupun tertulis. 3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan as-sa'ah, yaumiyatuna fil madrasah,
yaumiyatuna fil bait. 3.3 menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat berbahasa Arab yang berkaitan dengan as-sa'ah yaumiyatuna fil madrasah, yaumiyatuna fil bait. Terima kasih kepada saudara Khairan Anwar yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya adalah kompetensi inti yang nomor 4, itu adalah mengolah, menyaji, dan menagar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik as-sa'ah yaumiyatuna fil madrasah, yaumiyatuna fil bait dengan memperhatikan struktur teks dan unsur pembahasaan yang benar dan sesuai konteks. 4.2 adalah menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon tentang as-sa'ah yaumiyatuna fil madrasah, yaumiyatuna fil bait dengan memperhatikan struktur teks dan unsur pembahasaan yang benar dan sesuai konteks. 4.3 menyampaikan berbagai informasi tentang as-sa'ah yaumiyatuna fil madrasah, yaumiyatuna fil bait. 4.4 mengungkapkan informasi secara tertulis tentang as-sa'ah yaumiyatuna fil madrasah, yaumiyatuna fil bait dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. 4.5 menyusun teks sederhana tentang topik as-sa'ah yaumiyatuna fil madrasah, yaumiyatuna fil bait dengan memperhatikan struktur teks dan unsur pembahasaan yang benar sesuai konteks. Yang terakhir adalah tarkib, yaitu tentang as'ilatu anis sa'ah, al-jumlatul ismiyah, al-jumlatil fa'liyah, wal fa'ilil mufrad, al-maf'ulu bih, al-jumlataini, wa anwa'il jam'i. Analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum tahun 2013, buku bahasa Arab untuk MTS kelas 8 semester 1. Kompetensi inti, terus kemudian kita lanjutkan kepada kompetensi dasar, yaitu 1.1 menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. Kemudian 1.2 yaitu meyakini adanya motivasi internal atau intrinsik sebagai anugerah Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab. Kemudian 1.3 yaitu mengamalkan sikap amanat sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. Kemudian 1.4 yaitu menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. Terus 1.5 yaitu menunjukkan perilaku motivasi internal atau intrinsik untuk pengembangan kemampuan berbahasa. Kemudian 1.6 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman. Kemudian 1.7 yaitu mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan as-sa'ah. Kemudian 1.8 yaitu memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan as-sa'ah. Kemudian 1.9 menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa Arab dengan as-sa'ah. Kemudian 1.10 yaitu menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan, dan merespon tentang as-sa'ah dengan memerhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kemudian 1.11 yaitu mempresentasikan berbagai informasi lisan sederhana tentang, yaitu mempresentasikan berbagai informasi lisan sederhana tentang as-sa'ah. Kemudian
1.12 yaitu mengungkapkan informasi secara tertulis tentang as-sa'ah dalam berbagai struktur bahasa sederhana secara tepat. Kemudian yang terakhir yaitu 1.13 yaitu menyusun teks sederhana tentang topik as-sa'ah dengan memerhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan konteks. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu berdasarkan KIKD yang telah disebutkan, dapat kita ketahui KIKD pada buku kurikulum 2013 terdapat kekurangan di mana kompetensi inti tidak disebutkan. Pada buku kurikulum 2013 yang makalah pegang tidak dipaparkan kompetensi ini dan hanya memaparkan kompetensi dasar. Sedangkan kompetensi dasar pada buku kurikulum 2013 terdapat sedikit perbedaan dengan kompetensi dasar Permenak nomor 912 tahun 2013. Adapun perbedaan tersebut sebagai berikut, yaitu A. Pada bagian 1.1, kompetensi dasar Permenak menjelaskan tentang pentingnya mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab. Sedangkan pada kompetensi dasar buku bahasa Arab kurikulum 2013 bagian 1.1 menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri. Dan pada 1.2 yang menjelaskan tentang meyakini adanya motivasi internal. Dan pada 1.3 yaitu menjelaskan tentang sikap amanat. Kemudian B pada bagian 3.2 kompetensi dasar Permenak tentang melafalkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab. Sedangkan pada kompetensi dasar buku bahasa Arab kurikulum 2013 pada bagian 1.8 yaitu memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab. C pada bagian 4.1 kompetensi dasar Permenak yaitu mendemonstrasikan ungkapan sederhana. Sedangkan pada buku kompetensi dasar bahasa Arab kurikulum 2013 itu tidak ada. Kemudian D pada bagian 4.3 kompetensi dasar Permenak yaitu menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana. Sedangkan pada kompetensi dasar buku bahasa Arab kurikulum 2013 bagian 1.11 mempresentasikan berbagai informasi lisan sederhana.